Konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang berbentuk dokumen hukum tertulis dan memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah kumpulan aturan, norma, dan prinsip yang mengatur pemerintahan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama adalah zaman kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini, dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun, pada tahun 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara atau Staatsrecht yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda. 2. Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan bahasa dan budaya nasional. Ini menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 3. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, meskipun belum ada konstitusi tertulis. Proklamasi tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara. 4. Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. 5. Konstitusi RIS 1949. Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi baru. Namun, RIS hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950, Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali sebagai konstitusi negara. 6. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk NKRI. UUD 1945 tetap berlaku sebagai konstitusi negara. 7. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. 8. Era Reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. 9. Amandemen 4
Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002. Indonesia mengadakan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah sistem pemerintah dari sistem presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. 10. Konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang berbentuk dokumen hukum tertulis dan memiliki kedudukan hukum khusus dalam penyelenggaraan negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, konstitusi tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang tidak tercantum dalam naskah, tetapi tercipta dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis juga dikenal sebagai konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan seperti pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus, musyawarah, adat istiadat, sikap gotong royong, kesepakatan bersama masyarakat. Tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. 2. Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 3. Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pada penguasa. 4. Memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Konstitusi memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi konstitusi secara lengkap. 1. Mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan akan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 2. Mengatur hubungan-hubungan pemerintahan dan rakyat. Konstitusi menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. 3. Menentukan batasan-batasan kekuasaan. Konstitusi mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Mengapa konstitusi itu penting? Konstitusi memiliki arti penting bagi suatu negara, karena tanpa adanya konstitusi suatu negara tidak dapat terbentuk. Menurut Julius Koyoka dalam buku Teori dan Ilmu Konstitusi 2015, hal tersebut karena konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Artinya konstitusi menjadi hukum dasar untuk membuat berbagai aturan negara, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dan juga identitas suatu negara. Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah menjadikan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi membagi kekuasaan, mengatur kerjasama antar lembaga pemerintah, dan menjadi agar lebih kebijakan yang dijalankan tetap dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Adanya konstitusi membuat pemerintah tetap berfokus pada kepentingan rakyat, banyak tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Penerapan konstitusi dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mengakui dan dapat menghargai hak asasi orang lain. 2. Tak main hakim sendiri. 3. Mematuhi serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku seperti tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas, dan lainnya.
4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Adanya keterbukaan dan etika saat menghadapi suatu masalah. 6. Mengembangkan sikap sadar dan suka rasional. 7. Menjalin persatuan serta kesatuan melalui beberapa kegiatan positif. 8. Melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Konstitusi juga menjadi landasan atau fondasi dari suatu negara. Contoh pelanggaran konstitusi. Contoh pelanggaran konstitusi diantaranya 1. Pelanggaran kebebasan berpendapat. 2. Pelanggaran terhadap pembagian kasus. 3. Pencabutan hak asasi manusia. 4. Pelanggaran terhadap hak pribadi dan sosial. 5. Pelanggaran terhadap kekuasaan secara sewenang-wenang. 6. Pelanggaran proses hukum yang adil dan berkeadilan. Hukum melanggar konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat dikenakan hukuman, seperti penjara. Pelaku melakukan kekerasan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum dapat dikenakan hukuman paling lama 5 tahun untuk penganiaya dan 7 tahun untuk penganiaya secara bersama-sama. Hukum menaati konstitusi. Hukum yang mengatur untuk menaati konstitusi adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Makna dari pasal ini adalah segala tatanan dan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku. Adapun contoh-contoh penyimpangan terhadap konstitusi seperti 1. Pada masa awal kemerdekaan terjadi penyimpangan konstitusional karena situasi peralihan hukum dan pemerintahan. Contohnya perubahan fungsi Komite Nasional Pusat atau KNIP dari pembantu menjadi badan legislatif. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan konstitusional seperti 1. Penerapan presiden seumur hidup, 2. Pembentukan MPRS, 3. Pembubaran DPR, dan yang terakhir konsep kesatuan politik Naskom. Yang ketiga, pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan konstitusional seperti 1. Penggunaan ketetapan presiden tanpa persetujuan DPR, 2. Adopsi demokrasi terpimpin dengan kebijakan yang cenderung otoriter. Yang keempat, pada masa Orde Baru terjadi penyimpangan konstitusional seperti 1. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilihan umum, 2. Kesenjangan ekonomi, 3. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Dan yang terakhir, pada era reformasi terjadi penyimpangan konstitusional seperti 1. Tidak terlaksananya kebijakan Simpulan, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Baik konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis, keduanya mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Manfaatnya antara lain melindungi hak asasi, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas negara, dan memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa. Pelanggaran konstitusi dapat membahayakan hak-hak individu, integritas, lembaga-lembaga pemerintahan, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, penting bagi warga negara, pemimpin, dan lembaga hukum untuk bekerja sama dalam menjaga dan menghormati konstitusi sebagai tonggak utama kemajuan Indonesia.